Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu selaku Dewan Juri, yang saya hormati para panitia penyelenggara kegiatan pidato ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat mengikuti lomba pidato kali ini. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka dari itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Rahma Jija dari SMK COE Sultan Iskandar Muda. Kali ini saya akan menyampaikan dampak dari COVID-19 terhadap dunia pendidikan serta tantangan dan peluangnya. Berbicara tentang COVID-19 pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus baru yang disebut SARS-CoV-2. Penyakit ini pertama kali teridentifikasi di Wuhan, Cina pada akhir 2019. Virus ini menyebar luas ke banyak negara dan kemudian pada Maret 2020 WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi. Di tengah pandemi yang sedang melaju, dunia pendidikan harus terus mendapatkan perhatian khusus agar tidak berdampak buruk. Apabila membahas tentang dunia pendidikan, maka akan membahas masa depan suatu bangsa. Melihat dari kacamata umum sekarang ini, pandemi COVID-19 memang banyak menimbulkan ancaman bagi dunia pendidikan. Namun, dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda, sehingga ancaman dapat diubah menjadi dampak peluang untuk memajukan dunia pendidikan. Pandemi COVID-19 telah mengubah dunia pendidikan dari mulai proses pembelajaran, di mana biasanya dilakukan di dalam kelas dengan tatap muka, namun sejak pandemi berlangsung berubah menjadi belajar daring atau dalam jaringan. Guru, siswa, bahkan orang tua dituntut untuk bisa menghadirkan proses pembelajaran yang efektif dan aktif, walaupun dilaksanakan dari rumah masing-masing. Nah, kali ini saya akan membagi dampak COVID-19 menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif, yang pertama itu memicu percepatan transformasi pendidikan. Pandemi COVID-19 yang datang tak diundang ini menyebabkan penutupan sekolah-sekolah dalam upaya menghentikan penyebaran pandemi. Sebagai gantinya, pemerintah telah memberlakukan sistem pembelajaran jarak jauh atau yang disingkat dengan PJJ. Sistem PJJ yang berbasis teknologi tentu mengharuskan lembaga pendidikan seperti guru, siswa, bahkan orang tua agar cakap teknologi. Hal ini memicu percepatan transformasi pendidikan di negeri ini. Ini tentu berdampak positif karena penggunaan teknologi dalam pendidikan selaras dengan era revolusi industri 4.0 yang terus bergerak maju. Yang kedua, banyak munculnya aplikasi belajar online. Pada situasi pandemi saat ini, banyak perusahaan online yang memanfaatkan peluang dan berlomba-lomba untuk menciptakan aplikasi belajar online guna menambah income bagi perusahaannya. Yang ketiga itu munculnya kreativitas tanpa batas. Pandemi COVID-19 membuat ide-ide bermunculan dengan memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Contohnya, kita bisa berekspresi dan menuangkan ide untuk menciptakan suatu karya seperti membuat masker, hiasan rumah, dan berbagai produk yang berguna lainnya. Nah, yang keempat itu lebih banyak bersama keluarga. Selama masa pandemi ini, pastinya kita akan lebih banyak waktu di rumah. Dan dengan begitu, kita bisa menghabiskan waktu dengan keluarga sehingga menciptakan keluarga yang lebih harmonis. Selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama itu
memicu bertambahnya tingkat anak-anak untuk berbohong. Misalnya, pada saat pembelajaran daring, banyak anak-anak yang beralasan bahwasannya mereka tidak memiliki kuota, tidak memiliki uang penyimpanan, padahal mereka itu memiliki fasilitas yang memadai. Mereka beralasan seperti itu hanya untuk lari dari tanggung jawab mereka sebagai seorang pelajar. Mereka beralasan tidak memiliki kuota, padahal mereka dapat membuka situs media sosial lainnya, seperti TikTok, Instagram, Facebook, bahkan media sosial lainnya. Itu memicu bertambahnya tingkat kebohongan pada anak-anak. Yang kedua itu bertambahnya tingkat kemalasan dalam belajar bagi siswa. Penyebab anak-anak untuk berbohong juga menjadi faktor mereka malas untuk belajar. Alasannya, karena pembelajaran yang menggunakan alat elektronik seperti handphone yang mengutamakan mereka bermain sosial media daripada untuk belajar. Yang ketiga itu kurangnya rasa sosialisasi antara sesama murid maupun dengan guru. Ini lebih membuat siswa lebih bersikap individu dan mengurangi rasa ketidakingintahuan dalam belajar dan tidak mau bersosialisasi serta tidak mau bertanya kepada teman maupun guru. Yang keempat itu keterbatasan sarana dan prasarana. Di pandemi ini membuat perekonomian masyarakat berkurang, tetapi pembelajaran ini memaksa siswa untuk mempunyai sarana belajar seperti handphone, sehingga anak-anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu tidak dapat mengikuti proses pembelajaran. Dan yang kelima itu rasa untuk belajar berkurang. Siswa lebih cenderung memiliki keinginan untuk bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, sehingga rasa untuk belajar itu berkurang bahkan hilang dalam diri siswa. Nah, cukup sekian pidato saya kali ini. Jika ada salah kata dan kurang kata, saya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan.